Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat itu adalah kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa mereka itu? Ahlul kitab, terutama Yahudi. Mereka mengatakan qulubuna, hati-hati kami. Qulub itu jamak dari qalbun. Qalbu itu hati, jamaknya qulub. Kalau kalbun anjing, hati-hati, kalbu itu anjing. Kalau qalbu hati. Qalbu dari segi bahasa itu adalah sesuatu yang berbolak-balik. Jadi hati, qalbu itu adalah dari segi bahasa sesuatu yang berbolak-balik. Kapan orang itu menyatakan cintanya, kapan dia menyatakan bencinya. Kapan orang itu bahagia, kapan kemudian mereka tidak merasakan bahagia. Terus begitu. Bahkan kemudian urusan hati ini ada kata Nabi, itu di pagi hari dia beriman, sore hari kafir. Ada orang itu di pagi hari kafir, di sore hari beriman. Maka hati itu adalah layataqallab, sesuatu yang berbolak-balik. Kaitan dengan ini, maka kemudian kalau dalam bahasa tajwid ada istilah iqlab. Iqlab itu artinya mengganti posisi nun, ya, atau tanwin adalah dengan bunyi apa? Bunyi mim saat ketemu dengan ba. Itu iqlab, mengganti. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna, hati-hati kami adalah ghulfun, tertutup. Bal, bahkan la'anahumullahu, Allah melaknat mereka bikufrihim, disebabkan keingkaran mereka, kekufuran mereka. Faqalilan, maka sedikit sekali di antara mereka itu ma yu'minun, apa-apa yang
Jadi sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa perkara orang itu dapat hidayah, tertembusnya orang itu dengan hidayah, cahaya hidayah Allah itu adalah perkara hati orang itu. Perkara hati orang itu. Ketika orang itu kemauannya besar, maka Allah akan memberikan suatu hidayah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang kemudian ada pikirannya, ada nuansa percaya, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Itu perkara hati. Jadi orang itu kalau enggak cocok hatine, ya sering kali saya katakan ketika suami itu enggak cocok sama istri, mari tukaran, enggak cocok. Coba silakan itu. Mau diapain, ditawani apa? Nolak itu, karena enggak cocok apa. Apalagi dituturi. Pada saat atine dongkol itu kemudian dituturi, wangel, swangel, angel. Ya. Itu kalau sudah hatinya itu sudah tertutup itu. Ada orang mengatakan hatiku tertutup untuk lo. Wah, itu kalau sudah begitu itu susah itu. Karena ketika hati itu sudah menutup diri, apa yang terjadi? Maka orang itu enggak mau mendengarkan apapun nasihat-nasihat dari orang itu. Kalau hati itu sudah enggak cocok, tertutup, maka orang itu enggak mau melihat. Enggak mau melihat orang yang tidak disukai itu. Itu hati itu. Maka kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam karakter karakter hati itu. Hati itu kalau sudah kerasnya itu ngalang-ngalai apa kemarin itu? Ngalang-ngalai batu. Batu itu masih ada yang kemudian dari celah-celahnya itu kemudian mengalir air sungai yang segar. Dari pecahannya itu kemudian ada sumber atau mata air yang mengalir deras yang segar. Kemudian batu itu sekeras-kerasnya batu itu kemudian kalau masih bisa meluncur, jatuh karena takut kepada Allah. Jadi kenapa hati yang keras itu tidak dipersamakan oleh Allah seperti besi? Besi walaupun keras itu masih bisa dibentuk. Paham ya? Besi itu walaupun sekeras itu masih bisa dibentuk. Tapi kalau batu mau dibentuk pecah, gampang pecah. Itu kalau hati itu kalau sudah kaku, sudah keras. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kemudian mereka orang-orang Yahudi, orang-orang ahlu kitab atau orang-orang kafir di zaman Quraisy dulu, di zaman Rasul ketika di Makkah, ketika mereka didakwai, mereka mengatakan qulubuna wulf, hati kami tertutup, percuma kamu. Nanti akan saya tunjukkan contoh-contoh di zaman Nabi Nuh itu kayak apa susahnya Nabi Nuh berdakwah itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi karena mereka tersebut itu sudah menutup hati mereka akan datangnya cahaya kebenaran itu, balla'anahumullahu bikufrihim. Allah melaknat mereka disebabkan keingkaran mereka. Apa yang menjadikan hati mereka tertutup? Karena kufur, karena ingkar, belum sudah menolak. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana Macron, bukan Macroni dia, bukan makaroni. Jadi Macron yang dia tersebut itu hatinya itu sudah kaku itu. Dituturi kayak apapun, nasihat kayak apapun, itu bukan malah tambah baik. Akan tetapi justru melakukan tindakan-tindakan yang represif. Masjid-masjid ditutupin semuanya di wilayah Perancis itu. Tidak hanya sekedar itu, orang yang sudah sholat Jumat di luar masjid itu masih diganggu. Orang-orang yang hatinya tertutup itu sedemikian itu. Mereka tidak melihat kenapa kok enjoy sekali ya orang-orang muslim itu ketika sholat, walaupun di hadapan mereka berupaya untuk mengganggu. Mereka itu enggak menggali itu.
Mereka nyaman sekali untuk sholat, ya. Dia lakukan, tunaikan sholat dengan tenang, dengan nyaman. Tidak memperdulikan orang yang ada di depannya itu. Tetapi mereka itu gagal untuk apa? Untuk mengambil suatu pelajaran hal yang ada di hadapannya. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang itu kalau sudah kafir, sudah ingkar, maka hati mereka tutup. Maka dikatakan oleh Allah, jadi orang itu kalau sudah kafir apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Kalau orang itu sudah kafir, maka kemudian Allah akan menutup hati mereka. Hati kalau sudah tertutup, maka kemudian pendengaran mereka pun juga tertutup, nggak mau dengar itu. Begitu juga kemudian penglihatan mereka tertutup oleh keingkaran mereka tersebut itu, kekokohannya, kekekahannya di dalam memegangi kekafiran tadi itu. Oleh karena itu, jamaah sekalian, misal kita tersebut itu nggak suka kepada ngapunten seorang ustadz karena apapun, itu jangan dulu kita kemudian menolak, rungokno dhisik. Paham ya? Dirungokkan dulu. Kalau sudah dirungokkan, loh, ya bener dalil-dalilnya. Paham ya? Jadi itu. Oleh karena itu pesannya Ali bin Abi Thalib agar supaya kita ini objektif di dalam memandang sesuatu, jangan kamu melihat siapa yang menyampaikan, tetapi perhatikan apa yang dia sampaikan itu. Unzur maqala, perhatikan apa yang dia katakan. Wala tanzur man qal, jangan kamu memperhatikan terhadap siapa yang berkata. Karena kalau sekiranya kita memperhatikan siapa yang berkata, biasanya enggak objektif. Oh, itu orang yang kita benci, apapun itu dianggap salah. Ya, oh itu adalah boleh awak dhewe, apapun dianggap benar. Ini kan bahayanya itu. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Islam itu adalah kita mendengar secara objektif. Lek pancene salah, luruskan. Tapi kalau lurus, ikuti. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ghulfun ini yang ada di sini. Di sini, ghulf itu artinya yang pertama itu adalah ghisyawah, yaitu tertutup. Yang kedua itu bisa, itu adalah akinnah. Akinnah apa itu? Ya tersumbat itu. Sebagaimana nanti ayat-ayatnya coba kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat ke-155. Persoalan hati itu bukan perkara mudah itu ya. Orang itu sing lanang wireng, sing wedok putih, ayu. Lho ngono ku ya katut. Perkara apa itu? Hati. Cinta itu persoalan hati. Lah awak dhewe kok iso ya? Padahal awak dhewe luwih ganteng kok oleh ya biasa-biasa. Kono ku lho, Masya Allah. Antarane rambut ambek kulit padha irenge. Tetapi oleh ya kok bening gitu. Awak dhewe rada bening tapi oleh lah kok. Itu perkara hati, perkara hati. Coba kalau sekiranya manusia punya standar yang sama, itu kan bahaya itu, susah itu. Ketika kemudian yang perempuan itu pesek itu kemudian ndak ono sing marani blas itu. Tetapi apa? Manusia dikasih oleh Allah punya standar masing-masing, punya takdir masing-masing. Wa min kulli syai'in khalaqnahu biqadar, dan pada tiap-tiap sesuatu itu kemudian kami tancapkan kadarnya, takarannya. Oh, wong iki model ngene, seneng model ngene, model ngene, model ngene. Jadi relatif itu. Paham itu ya? Lawang jenengan punya standar untuk HP itu macam-macam toh? Wong gua sing apik itu Samsung,
bab Samsung iku gaweane wong Jawa, wong Lamongan kono. Cuman ngomongnya rada bindeng, arep Samsung gitu ya. Yang satu itu kemudian ngomong, sing merek inilah, merek ini macam-macam. Punya standar yang berbeda-beda. Itu persoalan hati itu. Jenengan gawe sarung ya, milih sarung ya beda-beda. Lah itulah. Jadi perbedaan ini diciptakan oleh Allah untuk kemudian menumbuhkan ragam warna yang luar biasa. Diharapkan ragam warna yang luar biasa berbeda itu apabila kemudian selama mereka itu adalah berprinsip kebenaran dari Allah, maka akan tampak indah sebuah perbedaan itu. Kembali lagi ayat 155 surat An-Nisa. Jadi istri saya itu punya paman. Paman itu dari kecil itu nggak bisa jalan, Mbak. Nggak bisa jalan. Ngapunten bahasanya ngesot, ya. Tetapi luar biasa. Allah berikan keunggulan yang luar biasa, kecerdasan pikirannya luar biasa, dan ilmu agamanya itu luar biasa, dialog yang mengalir luar biasa. Istrinya cantik luar biasa, anak orang kaya. Padahal kalau kemana-mana ya digendong. Jadi kalau mau naik mobil ya diangkat, begitu. Dan itu pun dakwanya sampai ke Brunei, dakwanya sampai ke Malaysia. Kita, halo. Jadi itu persoalan hati. Lo kok iso cah ayu iso? Jadi bukan persoalan fisik, tetapi adalah persoalan hatinya itu nyantol. Nah di situ. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba ayat 155. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما نقضهم, maka dengan sebab naqdihim, upaya mereka mengingkari, melanggar, merusak mitsaqahum, akan janji mereka, disebabkan karena mereka tersebut merusak perjanjian mereka, wa kufrihim, dan disebabkan keingkaran mereka bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, wa qatlihimul anbiya, dan disebabkan upaya mereka membunuh al-anbiya, para nabi, bi ghairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Jadi mereka membunuh para nabi, Pak. Tidak kurang dari 300 para nabi yang dibunuh oleh mereka. Wa qaulihim, dan disebabkan perkataan mereka, qulubuna ghulf, qulubuna, hati kami tertutup. Jamaah sekalian, jenengan untuk bisa menguasai suatu pelajaran yang disampaikan oleh guru, yang pertama jenengan itu harus seneng sama gurunya. Paham ya? Yang kedua, seneng dengan ilmunya. Kalau sudah seneng sama gurunya, ilmunya nanti nyantol itu. Tapi kalau gak seneng ngambil gurune, dia wangel itu sudah. Oleh karena itu, di dalam mencari ilmu itu ada 6 syarat itu. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma majmu'iha bibayani. Ingatlah, engkau tidak bisa mendapatkan suatu ilmu kecuali dengan 6 hal.
yang akan aku terangkan kepada engkau. Yang pertama, zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi istadin wa tuli zamanin. Yang pertama zakain atau zukaun, syaratnya orang itu cerdas. Coba ya, cerdas. Kalau lemot, wangel. Yang kedua, wahirsin, artinya harus rakus dengan ilmu. Paham ya? Keinginannya kuat akan ilmu itu. Tapi kalau enggak, ya sudah, ngaji ya ngantuk gitu aja sudah. Ya. Tapi kalau wahirsin, rakus, tamak dengan ilmu, masya Allah, arep ngantuk dilek-lekno dia. Lalu kemudian wastibarin, dan sabar. Harus sabar itu. Waduh, kok diulang-ulangi ya? Karena ada yang lain itu yang perlu diulang. Wastibarin wa bulghah. Apa itu bulghah? Itu adalah perlu dana. Terkadang ya perlu catatan, pulpen dan sebagainya. Ana wong teko mek ngurungono tok, mulai bablas. Nah, ya toh. Balik disindir wae. Iya lek gak disindir, wong diomong ae mokong apa maneh gak diomong. Kemudian wa irsyadi ustadzin. Apa itu? Petunjuk ustad. Lah kalau ustadnya gak disenengi, terus apa oleh ilmu? Ora iso. Lalu kemudian yang keenam itu adalah watuli zaman. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Ya. Jadi lawan jenengan ngaji ini nenggene Google, yo iso apa itu kemudian? Gak bisa. Kalau di Google itu hanya sekedar untuk pembanding, lalu kemudian jenengan punya rujukan, didelok Quran ya apa, hadis ya apa, bagus. Paham ya? Itu bagus. Tapi kalau nggak begitu, bisa kemudian jenengan tersesat karena begitu halus itu nantinya. Jenengan tidak tahu kalau terjemahnya itu dikurangin, terjemahnya tersebut dibelokkan, itu nggak tahu. Itu ya. Nah, para jamaah sekalian, jadi disebabkan karena mereka melanggar sumpah mereka, janji mereka, disebabkan keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah, disebabkan apa? Mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar, wa qaulihim qulubuna ghulf, dan disebabkan perkataan mereka yang mengatakan hati kami tertutup, bal taba'allahu 'alaiha, maka kemudian Allah memateri, mengunci mati, 'alaiha, atas mereka. Allah itu taba', itu bisa bermakna Allah tersebut mengetok kepada mereka bikufrihim, disebabkan kekafiran mereka, fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tiada beriman illa qalila, kecuali yang sedikit yang kemudian berubah pikirannya itu. Jadi kembali lagi, kalau saya katakan iman itu apa? Hidayah itu adalah upaya. Orang itu iman, kafir itu pilihan. Iman, kafir itu adalah pilihan. Coba kalau kita lihat di dalam surah yang ke-18, Kahfi. Insyaallah hafal ya. Ayat yang ke-29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'dadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Wakul, dan katakan Muhammad, al-haqqu, kebenaran itu adalah mir rabbikum, apa yang datang dari Tuhan kalian. Apa maksudnya itu? Ya Islam itu dari Allah, Al-Quran dari Allah, itu adalah kebenaran yang mutlak.
Faman syaa, maka barang siapa orang yang menghendaki untuk beriman, falyu'min, silakan dia beriman. Kalau berkehendak, berkeinginan untuk beriman, silakan beriman. Wa man syaa, barang siapa orang yang menghendaki untuk yang lainnya kafir, falyakfur, maka silakan dia kafir. Mau iman mau kafir silakan. Tetapi Allah itu adalah melahirkan kita dalam kondisi fitrah. Fitrah kita itu adalah mengakui Allah adalah satu-satunya Rabb kita, sebagaimana ketika kita ini adalah dalam alam ruh, ketika diambil oleh Allah sumpahnya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, Rabb kalian, maka seluruh bakal manusia kala itu mengatakan bala syahidna, benar kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Nah, lalu kemudian setelah kemudian terlahir kayak apa? Itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungannya mengajarkan Yahudi, dia akan menjadi orang Yahudi. Lingkungannya mengajarkan Nasrani, dia akan menjadi orang Nasrani. Lingkungannya mengajarkan nilai-nilai Majusi, dia akan menjadi orang Majusi. Ngapunten, lek bapak ibu lek mangan iku tangan kiwa, kira-kira anak iku iso tangan tengen enggak? Halo? Tidak bisa. Apa mana gak ngaji? Misalkan guru di sekolah itu makannya minumnya tangan kiri, kira-kira bisa menghadirkan murid yang makan minumnya tangan kanan? Tidak bisa. Lalu kemudian apa? Silakan mau iman mau kafir silakan. Cuman Allah mengatakan inna a'tadna lil-zalimina naran ahadha bihim suradiquha. Kami akan sediakan bagi orang-orang yang zalim, artinya orang yang memiliki kekafiran daripada iman, kami sediakan naron, bara api neraka, ahadha bihim suradiquha, yang nyalanya itu mengepung mereka. Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Sekiranya mereka tersebut itu minta tolong untuk minta minum, maka kemudian mereka dikasih air minum bima'in kal muhl, yaitu dengan air yang mendidih kal muhl. Jadi kayak besi yang mendidih itu, yang dipanaskan itu. Yashwil wujuh, apabila diminum itu akan menghanguskan wajahnya. Untune merotol. Ya. Tetapi apa? Ketika orang itu innalladzina amanu, ketika mereka itu beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, maka kami tiada menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat yang terbaik. Jadi itu konsekuensi, iman kafir itu adalah pilihan. Kita memilih iman itu juga ada konsekuensinya, kita menjadi kafir ada konsekuensinya. Oleh karena itu hidayah itu adalah diupayakan, diantarain upaya kita itu adalah memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kembali lagi adalah persoalan hati. Lalu kemudian kita lihat lagi sebagaimana ayat yang kami kirim ya pada kelompok kajian, yaitu bisa dilihat di dalam surat Kahfi ayat 100 dan ayat 101. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Boleh mulai ayat 100 boleh ya. Wa aradna,
Dan kami perlihatkan, kami tampakkan jahannama, neraka jahannam yauma idzin di hari itu lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Jadi neraka jahanam itu dihadapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Ardon, dengan penampakan yang jelas. Memang ditampakkan benar. Siapa orang-orang kafir yang kemudian ditampakkan neraka jahanam dengan jelas itu? Adalah alladzina, yaitu orang-orang yang kanat, adalah a'yunuhum, yaitu mata mereka. Jadi mata mereka, mata yang dimaksud itu adalah mata batin, mata hati. Fi ghita'in, jadi mata mereka tersebut itu dalam kondisi ghita', tertutup. Jadi makna tadi wulf tadi itu adalah ghita'un, jadi tertutup. Jadi mereka waktu di dunia dulu adalah mereka menutup hati mereka dari datangnya kebenaran. Siapapun yang menutup diri dari kebenaran, maka mereka nanti di hari kiamat, orang itu akan dihadapkan oleh Allah, yaitu neraka dengan jelas di hadapannya. Wa kanu la yastati'una sam'a, fi ghita'in an dzikri, mereka itu ada dalam kondisi tertutup hati mereka itu an dzikri, dari mengingat aku. Wa kanu, dan adalah mereka la yastati'una sam'a, la yastati'un, mereka tidak punya kemampuan sam'a, untuk mendengarkan kebenaran. Wong hatinya tertutup. Siapa yang menutup? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Jamaah, contoh kecil ya. Ada teman-teman terkadang ketika kemudian diajak belajar tajwid, belajar ilmu tajwid aja, lalu kemudian mereka berdalih begini, ilmu tajwid itu gak ono di zaman Nabi, bid'ah itu. Wow, ya, di zaman Nabi itu gak ono ilmu tajwid, maka bid'ah. Akhirnya orang gelem belajar. Kira-kira apa macane ya apik wong ngono kuwi. Maca Qur'an nih, bisa bagus bacanya? Tidak benar, gak bisa. Kenapa? Karena gak tahu ilmunya. Orang itu kalau sudah hatinya, pikirannya sudah menolak, gak menarik itu ilmu tajwid itu. Alah, masih maca sak karepe ya gak apa-apa. Akhirnya begitu. Maca sak karepe ya. Lah ya apa sih, wong Qur'an ini mengatakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Apa makna murattal itu? Kata Ali bin Abi Thalib itu adalah yujawwidu, artinya tajwid. Tajwid itu istilah di zaman sahabat, itu sudah muncul istilah tajwid itu. Apa itu tajwid? Yaitu adalah memberikan hak-hak huruf itu. Hak-hak huruf, masing-masing huruf dikasih hak-haknya. Makhrajnya kayak apa, kemudian ketukannya berapa, itu artinya tajwid. Sekarang muncul tahsin itu ya tajwid, memperbagus. Para jamaah sekalian, kayak begitu, sehingga kemudian apa? Karena sudah frame berpikirnya demikian, yo gak ngerti ilmu tajwid, yo macane ora iso bener. Ya, coba. Ketika kemudian ada orang yang membaca, orang yang kemudian tidak belajar ilmu tajwid secara mendalam itu, akhirnya membaca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kan begitu nantinya, sing enggak dengung nih. Kalau lo apa sakjane iku merubah makna apa enggak? Itu pertanyaan mereka. Yo gak merubah, tapi macamu iku salah. Paham ya? Jadi ilmu tajwid itu kemudian ndak angger ngarang begitu. Ada aturan-aturannya. Riwayatnya dari Nabi, karena Al-Quran itu diturunkan bisa ba'ati ahruf, dengan 7 dialek. 7 dialek itu lalu kemudian diterima oleh sahabat-sahabat ini, maka muncullah qiraah sab'a, qiraah asyra dan sebagainya. Ini adalah
sanadnya itu adalah mutawatir sampai kepada Nabi. Termasuk yang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, kalau enggak belajar langsung salah. Sekta lek wong gak tahu belajar tapi muni ngono ya jegan. Lek kowe gak ngerti gak usah. Paham ya? Iya. Dan kembali lagi kepada persoalan. Jadi tertutupnya orang itu enggak mau mendengar, enggak mau melihat dikarenakan hatinya sudah menutup diri. Bukan Allah. Kekafiran mereka itulah yang menjadikan Allah itu menutup hati mereka. Apakah kemudian orang yang tadinya kafir gak bisa beriman? Bisa. Kapan? Ketika hatinya membuka diri. Paham ya? Mulai melihat sesuatu dengan objektif. Dilihat. Sik tak rungokno dhisik sik. Kayak Umar bin Khattab itu. Memangkel-mangkel tapi gelem ngrungokne. Akhirnya berubah. Sebaliknya Abu Thalib dekat dengan kebenaran tapi hatinya menutup diri. Ya gak beriman. Paham ya? Jadi itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu adalah persoalan hati. Oleh karena itu kita disuruh oleh Allah untuk berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah, sabbit, maka teguhkanlah qalbi, hatiku, ala dinik, selalu di atas agamamu. Karena kita ini terkadang susah mengontrol hati, Pak. Mengontrol hati. Hati kita ini begitu gampang berubah itu. Wong tadinya kekeh ulama luar biasa, dual, didatangi ambil amplop selesai kok. Berubah. Tapi didelok amplopnya kok tipis. Dual lagi. Paham ya? Begitu kemudian didatangi amplopnya kandel, meneng, itulah hati. Paham ya? Jadi faktor pengaruh itu luar biasa. Untuk mempertahankan iman bukan perkara mudah. Oleh karena itu kita minta tolong kepada Allah supaya apa? Supaya Allah selalu menjaga keimanan kita. Nah, sebelum ayat berikutnya saya tampilkan, saya ajarkan, ini luar biasa ini ayatnya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Nggih. Ada Meksadin dah ini. Begini, Allah itu adalah yang paling tahu siapa orang yang kemudian layak untuk dibimbing itu. Jawabannya gini deh. Silakan dibuka di dalam surat 32. Ya. Allah itu lo sudah buka, tapi wong itu mau wokong itu, kekeh dengan ketidakmauannya. Terus apa? Ya isa kira-kira ngapunten. Allah itu maha Al-Hadi, itu maha memberi petunjuk. Paham ya? Saumpamanya semuanya itu dijadikan oleh Allah, gak ada orang yang mokong sama sekali. Kira-kira Allah mampu enggak? Mampu. Tidak ada kesulitan bagi Allah itu. Tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Paham ya? Nah coba. Sakruwetnya orang itu terus berubah, itu mau apa? Tidak ada kesulitan. Coba pada ayat 13.
walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, dan sekiranya kami menghendaki, la'ataina, sungguh kami akan datangkan kulla nafsin, pada tiap-tiap diri, hudaha, petunjuknya. Kalau kami menghendaki masing-masing semuanya dapat hidayah, nggak ada kesulitan bagi Allah, disetel kayak malaikat, sehingga kemudian ndak ono lek ngaji ngantuk iku gak ono wis. Gak ada kesulitan bagi Allah itu. Walakin, tetapi haqqal qaul, sudah benar ketetapan minni dariku, kata Allah. Loh, aku ini sudah memberikan ketetapan yang benar. Apa? La'amla'anna, yakti teman-teman ingsun bakal menuhi, akan kami aku akan benar-benar memenuhi jahannama, neraka jahanam, minal jinnati, dari bangsa jin, wan nasi, dan manusia, ajma'in, secara keseluruhan, semuanya, mayoritas. Allah itu sudah bikin ketetapan bahwa mayoritas, kebanyakan jin dan manusia melbu neraka. Kemudian kalau kemudian Allah itu men-setting mereka jadi orang beriman semuanya, tidak ada kesulitan. Tapi Allah sudah membuat surga, neraka. Maka siapa orang yang membuka diri hatinya itu, jadi menyiapkan wadahnya untuk menerima cahaya kebenaran, itulah yang kemudian mendapatkan. Ngapunten, sekarang ini hidayah itu sudah diturunkan oleh Allah. Apa itu Al-Quran? Paham ya? Belum tentu orang yang membaca Al-Quran lalu kemudian mau akan isi Al-Quran itu. Ada orang yang kemudian membaca Al-Quran, memahami, tapi mereka menolak. Kenapa? Karena nggak cocok dengan keinginan hawa nafsunya. Pemane kemudian hawa nafsunya itu sudah sudah beringas, sudah nggak bisa dikontrol lagi. Walaupun dia membaca Al-Quran, ya tetap wae orang. Kenapa? Karena enggak mempersiapkan. Jadi disiapkan dulu. Oh iyo salah aku yo. Paham ya? Jadi itu sebetulnya Allah maha bisa. Coba, Nabi itu kira-kira doanya mustajab apa enggak? Mustajab ya? Coba, Nabi itu berdoa ya supaya pamannya itu mendapatkan hidayah. Sampai kunut itu, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait. Ya, doa begitu. Bahkan ketika pamannya mau meninggal dunia, Nabi itu berupaya ya apa carane paman itu mendapatkan hidayah. Tapi paman sing liyane, Abu Lahab, mempengaruhi Abu Thalib. Barate cak sampean tega dan ninggalno agamane nang awak dhewe. Begitu. Rasulullah Muhammad, wahai pamanku, kul ya ammi la ilaha illallah, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, aku nanti yang akan. Jadi pasang bemper Rasul itu. Tapi Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka sak temene sira Muhammad la tahdi, sira ora iso nguwai pituduh man ahbabta, sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sekalipun engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberikan petunjuknya may yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu paling tahu orang-orang yang layak untuk beroleh hidayah. Kenapa Abu Thalib
dan Abu Lahab, Abu Jahal kok ora iso tertembus hidayah. Loh, mereka mengatakan begini, waqalu, dan mereka berkata, innattabi'il huda ma'aka, innattabi', jika kami mengikuti al-huda, petunjuk, ma'aka, bersamamu Muhammad, la awak dhewe iki mengikuti kamu Muhammad, nutakhattaf min ardina, kami akan diusir dari kampung kami Muhammad. Apa kata dunia nanti? Onok paman lah kok melok ponakan. Loh itu loh, gara-gara itu Abu Thalib gak menentang, ngapunten, gak menentang, malah kemudian diewangi kan, dibela, tetapi gak mau. Paham ya? Ibarat onok panganan ora dibuang tapi gak doyan, kan gitu Pak ya? Itu lah, kira-kira atine doyan apa mboten dengan petunjuk itu, dengan hidayah itu. Lah, untuk mendoyankan diri itu perlu perjuangan. Apa itu mendoyankan diri? Iya. Lah iya. Orang sakit lalu kemudian dikasih makan harus dipaksa kan? Gak kerasa ya dipaksa. Nanti kalau lama-kelamaan nah baru sehat. Harus dipaksa, hidayah itu harus dipaksakan, orangnya itu harus memaksa diri. Tantangannya besar, apalagi orang-orang yang mu'alaf, orang yang tadinya kafir, punya pengaruh besar lalu kemudian jadi Islam. Mbok itu gak ringan, itu perjuangannya luar biasa. Ya. Nah, itu ada lagi, monggo. Nggih. Ya napa? Oh, di luar kota. Orang yang gini-gini Pak ya? Ya, jadi kalau salamun alaikum itu dari segi bahasa, salamun itu bentuknya nakirah. Nakirah itu artinya umum, salam dari siapapun itu. Ya, salamun alaikum, ya, keselamatan atas kalian. Ya. Tetapi kalau sudah assalam ada alnya, itu adalah ma'rifat, khusus keselamatan dari Allah. Paham ya? Ya. Salamun alaik, keselamatan atas kamu, tetapi itu adalah nakirah umum. Tetapi yang diajarkan mana? Pakai al. Assalamualaikum. Terkadang ngapunten itu memang ada yang assalamualaikum, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tidak mungkin assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, ya sengkoyan. Sebab kalau apa namanya tidak pakai al itu gak boleh salamu alaikum, keliru, harus salamun alaikum. Dan itu tidak diajarkan dalam sholat, karena sholat itu pakem, tidak bisa dirubah. Paham ya? Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, terkait dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang membaca assalamualaikum, itu sudah cukup, yakfi. Tetapi sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang membaca assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sahih. Paham ya? Jadi itu adalah persoalan. Tapi kalau assalamualaikum, bono dong, saya tuh mungkin tidak pekannya mic-nya atau apa itu ya. Ya, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jenengan jawab salam itu juga harus benar. Waalaikumsalam, ya, waalaikumsalam, jangan waalaikumsalam. Kenapa? Waalaikum, dan moga-moga atas kalian
salam, keselamatan ini sifatnya masih umum, nakirah tadi. Tapi kalau wa'alaikumussalam, paham? Ada alnya, maka itu adalah keselamatan dari Allah. Bukan wa'alaikumussalam, tapi wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi ada yang kayak kemendel juga. Wah, wong kemendel tapi gak entos itu. Waalaikumsalam warahmah. Lha iku warahmah iku ya apa so? Itu keliru. Paham ya? Ya warahmatullah. Paham ya? Paling tidak waalaikumsalam wis mari wis. Jadi karena begini, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian dikasih salam penghormatan, maka kemudian apa? Fahayyu bi ahsana minha. Kalau bisa kalian itu menjawabnya, membalasnya dengan yang lebih baik dari salam penghormatan orang itu. Kalau dikatakan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Au rudduha, atau kemudian kau kembalikan sama dengan itu, waalaikumsalam. Paham ya? Jadi waalaikumsalam bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Ini menjawabnya bernilaikan pahala. Lho ngene iki lek gak koncoplek ora tak kasih ngerti. Loh iya. Gitu ya. Mudah-mudahan ucapan imam itu enggak assalamualaikum ya. Mudah-mudahan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum enggak sah. Paling tidak itu assalamualaikum. Wis ikut tok. Tapi enggak usah dikasih wis ikut tok itu ya. Ya, ada lagi monggo. Ya, oke. Udah lagi monggo. Udah ya. Wis mari wis, gak tak terusno. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mengupas suatu ayat di mana ayat ini menerangkan bahwa orang-orang kafir dulu. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani mereka dulu berharap hadirnya Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pemimpin mereka. Apa dan bagaimana? Ikuti penjelasan berikutnya di gelombang yang sama tapi di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.